Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pemuda gereja. Hari ini Jumat 29 Oktober 2021, saya Pendeta Nusliu bersama dengan keluarga mengajak kita semua untuk bersatu bersama. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar firman yang kami dengarkan boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini dari kitab Ayub 42 ayat 11 dengan tema pulih dengan keluarga. Ayub 42 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita renungkan ayat ini dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah yang datang ke rumah Ayub? Yang datang ke rumah Ayub adalah semua saudaranya laki-laki dan perempuan, serta semua kenalan lama Ayub. Apa yang mereka lakukan di rumah Ayub? Mereka makan bersama-sama. Mereka juga menyatakan turut berduka cita dan menghibur Ayub oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saudara-saudara, ayat ini merupakan rangkaian peristiwa bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah hubungan Ayub dengan Tuhan pulih dan hubungannya dengan ketiga sahabatnya pulih, maka dalam ayat ini diceritakan tentang pemulihan hubungannya dengan saudara-saudaranya dan semua kenalan lamanya. Rupanya akibat penderitaan yang dialami Ayub, hubungannya dengan saudara-saudaranya dan kenalannya terganggu ya Pak? Memang di kitab Ayub hanya diceritakan reaksi istrinya yang menyuruh Ayub mengutuki Allah dan kemudian ia sendiri mengutuki Ayub supaya segera mati. Juga diceritakan reaksi ketiga sahabatnya ketika melihat betapa berat penderitaan Ayub. Tapi tidak diceritakan bagaimana reaksi saudara-saudaranya dan kenalan lamanya terhadap penderitaan yang Ayub alami. Bisa jadi saudara-saudara dan kenalan lamanya enggan mendekati Ayub. Pertama karena penyakitnya, yaitu barah busuk yang memenuhi tubuhnya dari telapak kaki sampai batok kepalanya, sampai para sahabatnya pun tidak mengenalinya lagi. Mungkin saja mereka takut tertular atau jijik dengan penyakit Ayub. Atau bisa jadi mereka takut mendekat karena menganggap Ayub sedang dihukum Allah karena dosa-dosanya, dan mereka tidak mau ikut campur atau terlibat dalam urusan Ayub dengan Allah. Biarlah Ayub menanggung sendiri akibat perbuatannya. Bisa juga mereka tidak membesuk Ayub karena tidak tega melihat penderitaannya, tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Nah, selain alasan tadi, ada banyak hal lain yang membuat hubungan keluarga menjadi renggang atau rusak. Misalnya karena ketidakmampuan mengelola perbedaan karakter. Kita cenderung menuntut saudara kita menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Adanya perbedaan nilai atau value yang kita yakini, perbedaan cara pandang, komunikasi yang buruk di antara keluarga. Juga ada unsur kedagingan dan roh jahat yang menguasai keluarga kita, seperti iri hati, kesombongan, egois, amarah, kebencian, dendam, permusuhan, dan lain-lain. Ya betul, jadi kalau hal-hal ini jika kita tidak kelola dengan baik akan membuat hubungan antar saudara menjadi renggang, bahkan rusak. Padahal keluarga adalah basis utama gereja dan masyarakat.
Keluarga yang sehat dan kuat akan membuat gereja dan masyarakat juga sehat dan kuat. Tapi Pak, setiap keluarga kan pasti pernah mengalami konflik yang membuat hubungan keluarga menjadi rusak. Ya betul, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita bisa konflik dan hubungan antar keluarga menjadi rusak, tapi kita juga harus punya tindakan untuk memulihkan hubungan itu. Dari ayat ini kita belajar apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan hubungan dengan keluarga. Yang pertama, datangi anggota keluarga yang konflik dengan kita. Jangan diam saja dan membiarkan konflik berlarut-larut. Yang kedua, berdamai. Tradisi makan bersama adalah bentuk persekutuan di mana sudah tidak ada permusuhan di antara mereka. Dalam berdamai tidak ada lagi yang membenarkan diri atau menyalahkan yang lain, tapi masing-masing mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Yang ketiga, ungkapkan perasaan hati kita dengan tulus melalui kata-kata. Saudara-saudara Ayub menyatakan turut berduka dan menghibur Ayub, menyatakan kepedulian kita, kasih sayang kita melalui kata-kata kepada keluarga kita agar mereka terhibur dan dibangun oleh perkataan kita. Yang keempat, memberi. Keluarga Ayub memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas sebagai hadiah atas pemulihannya. Apa yang dapat kita beri untuk keluarga kita? Memberi hadiah berupa uang atau barang itu baik saja, tapi suatu saat semuanya itu akan rusak atau habis. Hadiah terbesar yang dapat kita beri bagi keluarga kita ialah Yesus Kristus. Kita memberi atau menghadirkan Kristus bagi keluarga kita ketika kita bersedia mengasihi mereka tanpa syarat, menerima mereka apa adanya, mengampuni kesalahan mereka, menolong dan mendukung mereka dalam kesusahan mereka. Nah, dari uraian singkat tentang ayat ini, apa komitmen kita hari ini? Saya berkomitmen untuk memelihara hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik. Jika terjadi konflik, saya harus segera membereskannya agar hubungan bisa pulih kembali. Saya juga berkomitmen untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga dengan cara mengasihi anggota keluarga dengan kasih yang tidak bersyarat, menerima mereka apa adanya, tidak membalas jahat dengan jahat, tapi mengampuni dan memberi ruang gagal atau ruang bersalah bagi seluruh anggota keluarga. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan bisa terlihat dari hubungan kita pulih dengan sesama. Dalam hal ini keluarga kita. Kita ingat firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita lakukan komitmen dan kita bagikan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kita agar banyak keluarga boleh mengalami pemulihan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, menegur, dan memulihkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dimampukan memulihkan hubungan dengan keluarga jika hubungan keluarga kami telah rusak. Kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya setiap anggota keluarga boleh hidup dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin.